Ajaban lil mu'minin, mengagumkannya bagi orang beriman itu adalah bila diberikan segala urusan selalu diambil keputusan dengan penuh kebaikan. Apakah itu yang menimpanya berupa keburukan? Apabila ditimpa baginya tentang hal yang buruk, maka dia akan menghadapinya dengan kesabaran. Begitu pula apabila menimpa dirinya tentang kesukaan, kebahagiaan, maka ia selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman. Laisa dzalika li ahadin, kata Rasulullah, tak ada satu orang pun manusia yang dapat melakukan itu illa kecuali mukmin, orang yang Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini wa arifati. A'udhu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'minu billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. At-Taghabun ahadiyata asar. Surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 11. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah summul bukmul ladzi la ya'qilun. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, apa dan nete beserta abangda, kakanda, saudara-saudari sekalian, jemaah ahli ta'ziyah, khususnya keluarga ahli musibah, puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'minin, mengagumkannya bagi orang beriman itu adalah bila diberikan segala urusan selalu diambil keputusan dengan penuh kebaikan. Apakah itu yang menimpanya berupa keburukan? Idza massathu dharra kana sabira. Apabila ditimpa baginya tentang hal yang buruk, maka dia akan menghadapinya dengan kesabaran. Begitu pula apabila menimpa dirinya tentang kesukaan, kebahagiaan, maka ia selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman.
Laisa dzalika li ahadin, kata Rasulullah, tak ada satu orang pun manusia yang dapat melakukan itu illa kecuali mukmin, orang yang beriman. Jadi patokan dalam hadis ini, yang dimaksud orang beriman itu adalah orang yang mampu dikala derita ia tahu bersabar, tidak putus asa, dikala bahagia ia tahu bersyukur, tidak sombong. Ini kalau hamba tambahkan nih. Tapi kalau kata Rasulullah tadi, bila ditimpa padanya suatu yang keburukan, maka ia sikapi dengan kesabaran. Itulah yang terbaik baginya. Bila ditimpa ia suatu kesukaan atau kebahagiaan sara, maka dia tetap menyikapinya dengan rasa syukur kepada Allah. Itulah yang terbaik keputusan dikerjakannya, dan itulah kriteria orang yang beriman. Maka dalam hal ini, inilah yang selalu kita ucapkan, apapun yang menimpa kita, baik bahagia maupun derita, bila dibalikkan derita maupun bahagia, tetap kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemampuan inilah yang membuat Rasulullah tak salah diberikan nama oleh atuknya tercinta Abdul Muttalib dengan Muhammadun. Bersemayam di dalam dirinya keterpujian. Karena itulah tadi yang selalu dilakoni oleh Rasulullah. Dikala bahagia ia senantiasa bersyukur pada Allah yang Maha Esa. Dikala derita ia selalu bersabar, karena ia tahu semua ini adalah bukti cintanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka oleh karena itu, menyikapi kupasan kajian muqaddimah ini, mengisi malam ketiga adalah dengan kembali surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tiada musibah satupun yang menimpa kita semua kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'minu billah, siapa-siapa yang meyakininya itu semua karena Allah. Yahdi qalbah, tertunjuklah hatinya. Wallah, demi Allah, bikulli syai'in alim, demi Allah. Maksudnya di sini apa? Allah yang mengetahui hal yang gaib itu. Bikulli syai'in, atas segala sesuatu, tak ada yang terlepas. Dari ibarat huruf 29 abjad, itu dari A sampai Z, itu tak ada satu pun yang terlepas, jangan. Semua terpantau oleh Allah. Alim, Allah Maha mengetahuinya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa ketika berbicara ma asaba min musibatin illa biidznillah, menandakan bahwa tidak ada daya dan kuasa kecuali datang dengan kekuasaan Allah, barulah musibah itu menimpa kepada kita semua. Kalau bahasa lainnya la haula wala quwata illa billah. Maka di situ Ibnu Abbas menyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ini adalah menjelaskan tentang kehendak Allah. Allah punya kuasa. Jadi semua itu bukan karena siapa-siapa, karena memang Allah lah yang mengizinkannya. Kun, jelekkah dia, baikkah dia, semua atas izin Allah yang Maha Kuasa. Tiada daya, tiada kuasa kecuali Allah yang Maha Kuasa mengizinkannya. Inilah dia. Loh, tidak tas siapa-siapa yang kita salahkan.
yang bukan tadi baik nak terniat, dendam, bantai situ, rasakan situ. Tak peduli aku, bukan aku butuh lagi sama dia. Tapi ketika kita balikkan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kuasa kecuali Allah, maka di saat itu takut kita macam-macam dengan Allah. Maka inilah kaji yang kita kembalikan, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan dalam keadaan mati. Kalau udah bicara tentang mati, berarti tak kekal dunia ini. Udah tak kekal dunia ini, ada dunia yang kekal sejujurnya, dialah akhirat. Maka di saat itulah kita akan bisa menerima. Cukup tak cukup kita nak memberikan bakti kepada nenek Nda Hajah Rahimah Hamid binti Abdul Hamid Nur, apa boleh buat, itulah yang sudah diizinkan Allah nak kita bagikan. Jadi maya yang kita kasihkan lagi, doakan setelah ini. Bagaimana carakannya? Sholat 5 waktu. Tiada sholat, mana ada doa itu diterima? Mana bisa orang katakan kenyang kalau tak makan? Mana bisa dikatakan makan kalau hidangan tak ada dikerjakan? Tapi semua itulah yang dikerjakan, barulah kita rasakan hidangan. Dan terasa hidangan dengan penuh kenikmatan bila sudah dicicipi dengan bismillah yang maha rahman. Inilah dia, ada kerja, ada gaji. Cemana kita minta gaji kalau kita tak bekerja? Itulah logikanya. Bagaimana kita bisa tenangkan hati kalau tak ada sholat kita? Bagaimana kita bisa menyambung sama nenek Nda Hajah Rahimah yang kita cintai kalau tak ada kita sambung dengan izin Allah yang Maha Kuasa? Sholatlah kita. Bagaimana bisa menyambung diri kita dengan dirinya? Jauh di mata, dakek di hati. Jauh pun dah lama tak berjumpa, tak bersama, berpisah lama, tetap ada di hati kita. Teringat kita nasihatnya, teringat kita petuahnya. Mana lagi yang ada bisa menghadang kalau Allah katakan kun fayakun. Itulah bahasanya Al-Fatihah. Makanya kalau udah orang tadi tuh ditinggal orang yang dicinta, rajinlah dia memberi Fatihah. Maya dalam isi Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah kami menyembah, pada Engkaulah kami mohon pertolongan. Bila tafsir Jailani menyatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa ketika masuk ma'asaba mim musibatin illa bi'idnillah, menunjukkan di situ bahwa musibah itu sesungguhnya adalah bukti cinta kita kepada Allah yang Maha Rahman. Maka ketika itu kita tidak pernah berburuk sangka dengan Allah. Ternyata orang yang dapat derita, di saat itulah dia sadar bahwa dia telah jauh pada Allah yang Maha Kuasa, hingga akhirnya dia berupaya untuk mendekatkan diri dengan Allah yang Maha Esa. Maka merenunglah dia pernah salah berbuat apa. Tertengok ketika almarhumah Hajah Nenek Hajah Rahimah di atas pembaringan kemarin, di atas kasur, awak bayangkan badan awak di situ. Ketika dimandikan, awak bayangkan awak yang dimandikan tuh. Ketika dikafani, awak bayangkan awak yang dikafani itu. Ketika dibawa ke kuburan, nundak diletakkan, awak bayangkan awak yang akan dikuburkan dalam kuburan tuh. Pertanyaannya, kalau udah tertutup nanti siapa lagi akan melanjutkan doa kita? Siapa lagi kalau bukan anak-anak yang soleh dan soleha? Maka lagi-lagi hamba katakan, kita yang punya anak-anak ini, kasihkanlah petuah kepada anak kita, agar dia bisa mendoakan kita. Bagaimana caranya? Kitalah mulai sekarang mendoakan orang yang kita cinta, dengan sholat kita kepada Allah yang Maha Esa. Salinkan kembali silaturahmi kepada Allah. Dari mana kaji? Mengingat mati. Maka dalam hal ini, Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang bahwa musibah itu memang ada, dan itu semua diberadakan oleh Allah yang Maha Esa, semua atas izin Allah yang Maha Kuasa.
dikasih derita pahit, kita ditinggal orang yang kita cinta, maka sadarilah sekarang dia yang pergi, besok mungkin bisa kita giliran yang akan pergi meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Pertanyaannya adalah ketika kita sudah pergi meninggalkan orang yang kita cintai, orang yang kita cintai ini akan ingat kita untuk mendoakan kita? Tidak. Bagaimana biar bisa mendoakan kita? Dari sekaranglah kita mengajarkan anak-anak dan cucu serta menantu yang kita sayangi untuk turut bisa mendoakan kita, dengan kitalah sekarang untuk mendoakan orang yang kita sayangi bersama. Waktu belum terlambat. Maka oleh karena itu, yang kedua tadi kata Rasulullah, ternyata kriteria orang beriman itu adalah orang yang mampu melakukan keputusan dengan kebaikan. Bagaimana dia menerapkan kebaikan setiap keputusannya? Ketika bersentuhan dia dengan sesuatu yang susah, ia selalu bersabar. Karena dia tahu itu semua biiznillah, izin Allah. Allah nak melihat kau tuhankan harta tuh, kau tuhankan jabatan tuh, kau tuhankan orang yang kau cintai telah meninggalkan kau dari muka bumi ini, atau kau tuhankan aku. Maka di saat itu kita bersabar. Ternyata kajian ma'rifatannya yang sudah diberikan oleh Allah, kita akan berjumpa lagi di akhirat. Karena kurangnya pengetahuan kita tentang akhirat, kita pikir hidup kita cuma di dunia ini aja selamanya. Maka disitulah kesabaran muncul dalam diri. Walaupun tak bisa ditepis sedih itu menyiksa diri, tapi tetap bisa kita isi dengan pengetahuan dari Allah yang Maha Suci. Itulah tadi bahwa akhirat itulah kekal. Maka tadi kriteria yang kedua kata Rasulullah, bila pun dia disentuh oleh rasa suka, rasa bahagia, tetap dia bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi tak ada lagi keputusan itu jelek dihadapinya. Maka disambutkan lagi berikutnya kata Rasulullah, berbaik sangkalah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua, memantapkan kita dalam berkehidupan sesungguhnya, bahwa musibah itu tiada yang datang tanpa izin Allah. Walaupun dikatakan dia punya backingan sampai ke presiden sana, itu kalau udah katakan Allah kun fayakun. Kalau tidak kata Allah, sedarah daging awak sama presiden tuh tak datang, tak datang. Kalau karena tidak kata Allah. Jadi semua ada iktibar, ada hikmah di balik semuanya. Maya hikmah nih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh semuanya milik Allah, kembalikan kepada Allah. Sebelum kita balik kepada Allah, jalinlah hubungan kita dengan Allah. Setelah kita katakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, buktikan sholatlah kita. Karena sholat itu ibarat makan pagi, siang dan sore. Kalau dia perokok, ibarat kalau bangun tidur tak ngerokok sebatang tak hidup rasanya. Itulah rokok tuh sholat sesungguhnya. Kalau payah kali nerjemahkan sholat tuh, rokok itulah sholat tuh. Kalau payah kali nerjemahkan sholat tuh, permen yang dipakainya setiap tahu dia jam berapa makan permen itulah sholat tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Tak ada rugi Allah kita tak sholat. Tak ada untung Allah kita sholat. Yang rugi ini kita. Yang untung tuh kita. Kalau Allah rugi kita tak sholat, tak perlu Allah tuh disembah. Kalau beruntung Allah tuh kita sholat, tak perlu Allah tuh disembah. Karena Allah berarti mumattalulil hawadis. Allah tuh serupa dengan yang baru. Jadi artinya apa? Jangan banding-bandingkan. Gondok kaya Allah kalau aku tak sholat.
Enak kali ya Allah, untung aja lah kalau aku sholat. Tak ada untung dan ruginya bagi Allah sholat dan tidaknya kita. Itu semua untuk diri kita sendiri. Maka jadikanlah kematian ini menjadi nasihat yang dalam buat kita. Semoga makin bermakna. Selagi nyawa masih di badan kita, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebesar apapun dosa yang kita punya, kalau sudah kita bismillahkan, gunung yang besar lah, gunung Himalaya misalnya, kalau sudah kita tadi bismillah mau bertobat, Himalaya itu pun kecil di mata Allah, maka kebaikan yang baru dikerjakan lebih besar dari Himalaya ribuan kali lipat besarnya. Terima kasih pada Allah, menampun sekali, minta maaf, menjadikan pengajian ini untuk kita semua cahaya yang benderang buat beliau nanti di alam barzah sana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.